Baik, selamat pagi Pak Dari dan teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Potensi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa ASEAN atau Babara. Kami dari kelompok 11 beranggotakan David Stefanus, Haris Wijaya Alvinjo, Cindy Putri Wijaya, dan saya sendiri Geraldi Hediwardojo. Next. Selanjutnya kita akan membahas pendahuluan. Next. Yang pertama akan dibahas adalah latar belakang. ASEAN atau yang sering disebut juga Association of South Asian Nations merupakan sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1967 yang terdiri dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara yang berpotensial, di mana sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah yang menarik perhatian dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sehingga dapat dikatakan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang potensial untuk dipelajari oleh masyarakat dunia. Kemajuan Indonesia di berbagai bidang mendorong masyarakat internasional untuk bekerja sama dengan Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi dan menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Melalui bahasa, seseorang dapat mengerti maksud dan tujuan yang ingin dibicarakan, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam berkomunikasi, serta mempererat rasa kepemilikan satu sama lain. Bahasa Indonesia terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pada masyarakat global, sehingga bahasa Indonesia menjadi jembatan penghubung antar bangsa, terutama di kawasan ASEAN. Bahasa Indonesia memiliki berbagai kelebihan, seperti bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana, sehingga mudah dipelajari. Kemudian bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN, dan bahasa Indonesia mempunyai penyebaran geografis yang luas. Next. Selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ASEAN atau Perbara? Ketiga, apa yang dimaksud dengan alat komunikasi resmi? Keempat, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi di Indonesia? Kelima, apa saja persyaratan dan potensi agar dapat menjadi alat komunikasi resmi di ASEAN? Keenam, apa saja keunggulan bahasa Indonesia di negara ASEAN? Dan yang terakhir, apa saja pro dan kontra bahasa Indonesia untuk dapat menjadi bahasa resmi ASEAN? Next. Selanjutnya tujuan penelitian dari makalah ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian bahasa Indonesia. Kedua, untuk mengetahui pengertian ASEAN atau Perbara. Ketiga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan alat komunikasi resmi. Keempat, untuk mengetahui bagaimana penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi di Indonesia. Kemudian kelima, untuk mengetahui persyaratan dan potensi agar dapat menjadi alat komunikasi resmi di ASEAN. Yang keenam, untuk mengetahui keunggulan bahasa Indonesia di negara ASEAN. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apa saja pro dan kontra bahasa Indonesia untuk dapat menjadi bahasa resmi ASEAN. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Untuk manfaat penelitian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di kawasan ASEAN dan dapat dijadikan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut terkait potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada pengertian alat komunikasi resmi, penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi di Indonesia, persyaratan dan potensi agar dapat menjadi alat komunikasi resmi di ASEAN, keunggulan bahasa Indonesia di negara ASEAN, pro dan kontra bahasa Indonesia untuk dapat menjadi bahasa resmi di ASEAN. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional dan juga merupakan bahasa resmi negara Republik Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia mulai berlaku secara resmi setelah saat Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi di Indonesia yang merupakan alat komunikasi resmi sehingga membuat bahasa Indonesia diajarkan pada sekolah-sekolah dan dipakai
untuk disiarkan pada media elektronik dan digital. Suku bangsa Indonesia memiliki bahasa yang khas. Jika suku-suku yang berbeda ini berinteraksi sebagai warga negara Indonesia, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi, menyebabkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang, ASEAN atau Perbara, Association of Southeast Asian Nation atau disingkat ASEAN, atau dapat disebut juga Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara, merupakan suatu organisasi yang didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, berlokasi di Bangkok, Thailand. Terdapat 10 negara yang terhimpun di dalam ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, untuk Brunei Darussalam, dilansir dari website resminya ASEAN, Brunei Darussalam terdaftar menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggris. Kamboja atau lebih dikenal Kamboja menggunakan bahasa Khmer. Bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Laos menggunakan bahasa Lao. Malaysia menggunakan bahasa Malaysia, English, Chinese, dan Tamil. Myanmar menggunakan bahasa Myanmar. Filipina atau menggunakan bahasa Filipina, Inggris, dan Spanyol. Singapura menggunakan bahasa Malaysia, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Thailand menggunakan bahasa Thailand, Vietnam menggunakan bahasa Vietnam. Yang selanjutnya adalah peran bahasa Indonesia di ASEAN atau Perbara. Indonesia sebagai anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA perlu mempersiapkan diri. Berbagai aspek dari segala bidang akan masuk ke Indonesia. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam perdagangan. Yang pertama adalah latar belakang sejarah bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia telah digunakan sejak zaman dahulu, dimulai dari zaman kerajaan sampai dengan saat ini sebagai bahasa komunikasi dan perdagangan antara negara-negara serumpun yang sekarang berupa ASEAN atau Perbara. Yang kedua adalah kurikulum dalam sekolah kawasan ASEAN, di mana negara dalam ASEAN itu mulai melirik dan memasukkan bahasa Indonesia dalam kurikulum pelajaran di sekolah. Sebagai contoh, pemerintah daerah di Vietnam, Ho Chi Minh City, mengumumkan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua secara resmi pada tahun 2007. Hal ini terbukti negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan negara Australia itu sudah memasukkan pembelajaran bahasa Indonesia pada negaranya. Yang ketiga adalah meningkatnya kebutuhan pengajaran BIPA. Setiap tahun pengajaran bahasa Indonesia penutur asing atau BIPA meningkat. Kebutuhan tenaga BIPA tidak hanya di negara-negara ASEAN, tetapi juga di Asia, bahkan di dunia. Yang keempat adalah peran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, di mana keberadaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Balai Bahasa di seluruh Indonesia mengindikasikan bahwa pemerintah mengembangkan dan membina bahasa Indonesia di daerah-daerah Indonesia. Yang kelima adalah peran bahasa Indonesia di dunia digital. Dunia maya dan toko-toko online berkontribusi besar dalam pengembangan bahasa Indonesia di ASEAN sampai ke dunia. Dengan banyaknya penduduk lebih dari 200 jiwa, diharapkan menjadi kekuatan di era MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang keenam adalah penguatan identitas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu berperan sentral dalam masyarakat ekonomi ASEAN, sehingga membuatnya membutuhkan identitas berupa penggunaan bahasa Indonesia dalam perluasan produk baik ekspor dan impor. Yang ketujuh adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa perdagangan yang bersifat persuasif. Bahasa Indonesia dapat memengaruhi dan mengajak orang untuk membeli produk yang ditawarkan baik itu jasa maupun barang, sehingga memberikan tantangan kepada pengusaha dan pemerintah untuk membuat bahasa produk yang menarik dan bisa mempengaruhi orang untuk membeli. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia sebagai alat transaksi dan promosi. Bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa dalam perdagangan menjadi alat transaksi dan promosi. Memperkenalkan bahasa Indonesia melalui penjualan iklan dan jasa di kawasan ASEAN. Boleh di next. Ada pengertian alat komunikasi resmi, seperti yang dilansir dari situs kumparan.com, yang diambil dari buku Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Heri Nuryanto.
menginfokan bahwa alat komunikasi merupakan segala bentuk alat yang digunakan dalam proses menyampaikan informasi sehingga tujuan komunikasi bisa tercapai. Bahasa Indonesia sendiri itu merupakan suatu alat komunikasi di mana dapat memberikan suatu informasi yang dalam pikiran penutur kepada orang yang diajak untuk berbicara atau pendengar agar dapat mengerti dan memahami maksud daripada pemikir penutur yang menyampaikan kata tersebut. Selain daripada penggunaan tutur kata, terdapat juga bentuk daripada komunikasi layaknya sinyal sandi dengan alat musik, bahasa isyarat, sandi dengan ukiran, sandi Morse, dan sandi koordinat. Akan tetapi, di antara semua itu, bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif dan paling mudah dipahami oleh masyarakat. Boleh di next. Selanjutnya adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi di Indonesia. Penggunaan suatu bahasa di setiap daerah dan negara itu berbeda-beda, tergantung daripada kebutuhan si pemakainya. Sebagai contoh, di daerah di Indonesia yang memiliki bahasa daerah tersendiri, sehingga membedakannya dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Daerah Bali juga memiliki bahasanya tersendiri yang digunakan untuk saling berkomunikasi di antara sesama masyarakat. Dikarenakan bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan, pikiran, maksud dan tujuan kepada orang lain, maka fungsi bahasa sebagai alat komunikasi menjadikan bahasa sangat berpengaruh penting terhadap kehidupan manusia. Sehingga dengan adanya suatu bahasa yang baku dan resmi di Indonesia, yaitu berupa bahasa Indonesia, maka dengan bahasa resmi ini menyatukan berbagai macam masyarakat di Indonesia yang dari nenek moyang memiliki bahasa daerah maupun yang tidak memiliki bahasa daerah bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain sehingga membuat penutur, pendengar, penulis, dan penerjemah terdapat suatu bahasa yang baku di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Boleh next. Persyaratan agar dapat menjadi alat komunikasi resmi di ASEAN. Persyaratan secara resmi tidak dapat ditemukan dari situs resmi ASEAN, tetapi dari situs resmi ASEAN ditemukan bahwa jika bahasa resmi dari awal pembuatan ASEAN yang digunakan adalah bahasa Inggris. Persyaratan agar dapat menjadi bahasa resmi ASEAN dapat ditemui di situs tidak resmi yakni CNN Indonesia dan Medcom yang di dalamnya memberitahukan informasi daripada Sunendar selaku Kepala Badan Bahasa Indonesia pada Jumat 21 Februari 2020 beralamatkan di Gedung Kemendikbud Jakarta mengungkapkan bahwa pertama, penutur daripada bahasa Indonesia banyak di mana angkanya lebih dari 300 juta penutur bukan hanya di Indonesia akan tetapi di negara-negara lain dengan dialek yang berbeda. Kedua, bahasa Indonesia telah banyak digunakan di berbagai negara seperti Timur Leste, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina dengan dialek yang berbeda. Ketiga, bahasa yang mudah dipelajari orang asing yang mengartikan bahwa bahasa Indonesia akan dapat menjadi bahasa ilmu pengetahuan bagi siapa saja. Yang selanjutnya adalah keunggulan bahasa Indonesia di negara ASEAN. Menurut Badan Bahasa, terdapat 10 keunggulan bahasa Indonesia pantas dijadikan bahasa resmi ASEAN. Alasan yang pertama adalah bahasa nasional dan bahasa negara merupakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu merupakan bahasa daerah. Yang kedua adalah bahasa Indonesia telah dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan teknologi, tetapi bahasa Melayu tidak. Yang ketiga, jumlah kosakata bahasa Indonesia lebih banyak dibandingkan kosakata bahasa Melayu. Yang keempat, bahasa Indonesia sudah disiapkan menjadi bahasa internasional sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2009. Yang kelima, penutur bahasa Indonesia sejumlah 268 juta penutur yang dimana jauh lebih banyak dibandingkan penutur bahasa Melayu baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Yang keenam, bahasa Indonesia sudah dipelajari di 47 negara. Yang ketujuh, terdapat 428 lembaga penyelenggara acara bahasa Indonesia bagi penutur asing atau yang biasa disingkat BIPA. Yang kedelapan, pembelajar BIPA yang jumlahnya 142.484 orang yang tersebar di wilayah Amerika, Asia Tenggara, Asia Pasifik, dan Afrika. Yang kesembilan, bahasa Indonesia diperkaya oleh ratusan bahasa daerah yang beredar pada seluruh tanah air.
Yang ke-10, tingkat kepahaman bahasa Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan bahasa Melayu. Boleh di next? Berikutnya pro dan kontra bahasa Indonesia untuk dapat menjadi bahasa resmi ASEAN. Tentu saja mana ada suatu perdebatan, satu kubu bisa pro dan satu kubu lagi bisa kontra, dan juga ada netral. Tapi di sini kita akan membahas pro dan kontra bahasa Indonesia untuk dapat menjadi bahasa resmi di ASEAN. Pro-nya itu terdapat bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa resmi ASEAN itu yang pertama, memiliki jumlah penduduk yang besar yang berada di posisi keempat di dunia dan posisi pertama di ASEAN. Penutur bahasa Indonesia akan sejalan dengan jumlah penduduk, sehingga dengan jumlah penduduk yang besar, maka penutur bahasa Indonesia juga besar, yang dapat berpotensi sebagai bahasa ASEAN. Yang kedua, bahasa Indonesia menjadi salah satu program pembelajaran yang tersedia dalam 47 negara di dunia. Yang ketiga, sebagai contoh, adanya sekolah di Vietnam yang mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua secara resmi sejak tahun 2007, yang setara dengan bahasa Inggris. Yang keempat, bahasa Indonesia dinilai ramah dan santun. Dan yang kelima, kesederhanaan sistem bunyi dan gramatika bahasa Indonesia, sehingga membuatnya mudah dikuasai terutama pada tingkat dasar, di mana dalam bahasa Indonesia tidak mengenal teses, konjugasi, kata benda, atau sifat dengan adanya jenis kelamin dan alat dan kata dengan adanya nada suara seperti bahasa Mandarin ada nada suara. Berikutnya adalah kontra bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa resmi di ASEAN. Yang pertama, menurut budayawan Jacob Sumarjo, penutur bahasa Indonesia, terdapat banyak permasalahan seperti kasus pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan sebagainya. Sehingga penutur bahasa Indonesia dianggap sebagai masyarakat yang paradoks. Kedua, penutur bahasa Indonesia dinilai memiliki perilaku konsumtif, hedon, instan, individualis, dan materialis. Tiga, terdapat sebuah pembuktian oleh tim dari jurusan teknik pertelevisian yang mengunjungi Desa Pakem di Kabupaten Bondowoso, yang semua masyarakatnya tidak dapat bertutur kata dengan bahasa Indonesia, melainkan bertutur kata bahasa daerah. Tiga, dinilai dengan tingginya penduduk Indonesia yang menduduki posisi pertama di ASEAN, tidak membuktikan bahwa penutur kata bahasa Indonesia sejalan dengan jumlah populasi di Indonesia. Keempat, maraknya penggunaan bahasa gaul di Indonesia yang menyebabkan lunturnya bahasa Indonesia di negara Indonesia. Baik, jadi kita masuk dalam bab ketiga, yaitu ada kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi sehingga menjadi bahasa resmi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia ini juga menjadi bahasa penting dalam berkomunikasi di Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN. Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama dalam bahasa perdagangan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Beberapa penelitian menunjukkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam perdagangan. Maka dari itu, bahasa Indonesia menjadi pilihan terbesar untuk bisa menjadi bahasa resmi yang digunakan dalam pertemuan ASEAN. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya keunggulan yang dimiliki bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa utama seperti menjadi salah satu bahasa terbesar di Asia Tenggara dan tersebar di 47 negara di dunia, diajarkan sebagai mata pelajaran di banyak universitas kelas dunia, jumlah kosakata bahasa Indonesia lebih banyak dibandingkan kosakata bahasa Melayu, bahasa Indonesia sudah disiapkan menjadi bahasa internasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan sebagainya. Terdapat berbagai macam pro dan kontra terkait potensi bahasa Indonesia agar dapat menjadi bahasa resmi ASEAN maupun bahasa internasional. Pro terhadap bahasa Indonesia yakni jumlah penduduk Indonesia berada di posisi keempat di dunia dan posisi pertama di ASEAN, menjadi salah satu program pembelajaran yang tersedia dalam 52 negara di dunia, dinilai sebagai bahasa yang ramah dan santun, dan kesederhanaan sistem bunyi dan gramatika bahasa Indonesia. Sedangkan
kontra terhadap bahasa Indonesia, yakni penutur bahasa Indonesia, terdapat banyak permasalahan. Terdapat juga sebuah pembuktian bahwa terdapat sebuah desa yang semua masyarakatnya tidak dapat bertutur kata dengan bahasa Indonesia, melainkan bertutur kata bahasa daerah, serta maraknya penggunaan bahasa gaul di Indonesia yang menyebabkan lunturnya bahasa Indonesia di negara Indonesia. Selanjutnya, untuk saran yang pertama, untuk pemerintah diperlukannya pelaksanaan program secara lebih efektif dan efisien terhadap upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di ASEAN yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Yang kedua, diperlukan peningkatan mutu dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Yang ketiga, untuk masyarakat Indonesia, diperlukannya dukungan dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta merasa lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa asing. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih dan selamat pagi.